saya yakinkan terbunuh, gitu ya. Yakin terbunuh? Iya. Sutrimo itu? Itu penyidik yang paling bodoh pun tahu. Karena ini saksi yang paling penting. Saksi, boleh dibilang saksi kunci ya? Saksi kunci nomor 1 kalau bagi saya. Saya mantan hakim sih, jadi curiga aja masa ini yang dijaga puluhan tentara, orang nggak boleh masuk, sesudah digeledahnya dapat dokumen. Pertanyaan yang lebih fundamental, urusannya apa sih tentara kok jaga rumah itu? Seberapa Pak Kiki melihat bahwa permainan high level kriminal yang dibangun sedemikian rupa itu masih bisa diharapkan dibuka dengan tim yang dibentuk oleh Kejaksaan sekarang? 7 mantan KPK. KPK yang sekarang aja nggak berani. Kalau kita ambil cara Cina kan, Menteri Pertahanan di sana ditembak. Pamitnya kunjungan kerja dibiayai oleh negara. Sesudah pulang ketahuan dia dibiayai oleh tamu pengundang. Hukum mati di Cina loh. Kerusuhan Mei ketika rezim tumbang. Pertanyaan saya berarti kan Pak Kiki cukup lama dulu sudah berinteraksi dengan Pak Prabowo dan Pak Safri dong ya? Iya dan tidak. Ya dan tidak, gimana dijelaskan? Saya ambil jarak. Ambil jarak, tapi karena kebutuhan investigasi, tim investigasi yang memeriksa mereka. Semuanya 15 jenderal. Termasuk Pak Prabowo? Iya. Halo para pemirsa, senang sekali bertemu kembali di acara podcast pada pekan ini. Kita bertemu di sini untuk bertukar pikiran, mencari segi-segi kebenaran terhadap masalah-masalah yang muncul terkait dengan masalah politik, hukum, dan pemerintahan. Khusus pekan ini, saya mendatangkan seorang tokoh, Mas Kiki. Nama lengkapnya Hermawan Sulistyo. Untuk Gen Z dan generasi milenial mungkin tidak terlalu kenal dengan nama ini, tapi inilah salah seorang tokoh yang dulu melakukan bersama rakyat Indonesia reformasi, sehingga jika sekarang banyak masalah yang menyimpang reformasi, barangkali nanti kita akan menggali sedikit sebenarnya reformasi itu apa dan mau kemana dan mengapa menjadi seperti sekarang. Meski begitu, karena yang paling menarik pada saat ini adalah terkait dengan Jampitsus Febri Adriansyah yang sekarang sedang ditahan di rutan Komisi Pemberantasan Korupsi. Mari kita mulai. Seperti biasa, diskusi ini akan dipandu oleh Puang Rizal Mustari. Silakan. Tanya apa nih? Terima kasih Pak Kiki, terima kasih. Ya, jadi saya ini dulu Pak Fun, menyapa dulu karena kita tahu Pak Kiki banyak sekali referensi karena cukup dekat selama ini menjadi penasihatnya Kapolri Pak Kiki. Kita mengharapkan itu jadi mempertajam diskusi. Pak Fun, saya mulai dari Pak Kiki dulu. Pak Kiki, saya ambil yang terbaru dari kasus yang terkait dengan Pak Febri Adriansyah gitu ya. Tentang penggeledahan di kediaman yang ditunggu-tunggu sebenarnya. Kediaman yang ditempati, yang di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Itu kan digeledah setelah kira-kira 20 hari lebih dari penggeledahan pertama. Di Cafe The Clan dan di rumah di Sentul. Nah, sekarang diambil katanya dokumen yang terkait dengan TPPU. Pak Kiki melihat seberapa signifikan penggeledahan itu dengan sekian lama waktu, dalam tanda petik yang dibiarkan baru bisa sempat digeledah. Ya, kalau pada proses investigasi, penggeledahan segala macam itu, semakin lama semakin terbuka peluang untuk menghilangkan jejak. Ya, jadi kalau kita kaitkan dengan penjaga rumah yang saya yakinkan terbunuh, gitu ya. Yakin terbunuh? Iya. Sutrimo itu? Itu penyidik yang paling bodoh pun tahu, gitu. Bahwa nggak mungkin mati wajar itu seperti itu, gitu. Nah, pasti dia tahu banyak. Dia tahu banyak. Nah, agak sulit menghilangkan jejak ini karena orang hidup, gitu. Ya, satu-satunya cara disukabumikan. Nah, cilakanya dari proses ditemukan mayatnya itu kan aneh. Ya. Nah, dia dari rumah merasa sakit, lalu ke klinik. Nah, ke klinik, mati di depan klinik. Nah, ini saja sudah aneh. Kenapa? Kalau sudden death itu, mati mendadak itu, porsi terbesarnya pasti karena jantung. Ini orang baru 42 umurnya. Tidak ada riwayat jantung, tidak ada riwayat penyakit kronis lain sebelumnya. Sehingga salah satu kemungkinan adalah diracun. Kalau diracun itu ada 2 jenis, ini kondisi umum ya, 2 jenis yang biasa dipakai yaitu arsenikum dan cyanida. Nah,
cilakanya dua jenis ini itu punya masa hidup yang pendek. Oh, oke. Kalau 4 jam langsung ketahuan. Di bawah 4 jam. Tapi kalau 1-2 hari, sisa-sisanya itu masih bisa ditelusuri untuk membuktikan ini arsenikum atau cyanida. Kalau di bawah 4 jam? Ya, itu. Kalau 2 hari masih bisa nggak? Masih bisa, tapi tinggal sedikit residunya. Karena apa? Ini berubah jadi gas. Jadi masuk ke tubuh, dia menguap, dia jadi gas. Nah, jadi kalau dia jadi gas, ya nggak bisa ditelusuri. Tayangan saya jauh ke depan. Kalau jaksa penuntut nantinya mengkaitkan ini, lalu membuktikan bahwa ini diracun, nggak ada bukti medical forensiknya. Karena sudah diasumsikan sudah hilang, udah Iya, sudah hilang. Udah seminggu lebih Gitu. sekarang ya. Berarti harus dicari kaitan dengan bukti jejak forensik Yang lain. medis yang lain. Misalnya pada saat dia diracun belum mati, dicekek, strangle, istilahnya strangle, diikat, dicekek, apapun itu masih bisa. Sebulan pun masih bisa dicari gitu. Nah, lalu atau misalnya ditembak atau fisik yang lain gitu. Tapi kalau racun, nah, apakah ini desain ya? Pertanyaannya itu ya, Iya, ini desain. Kalau desain itu bagian yang sangat krusial untuk evasion, untuk menghindari menghilangkan kasus TPPU-nya, gitu loh. Jadi nggak ada kaitannya, karena ini saksi yang paling penting. Saksi, boleh dibilang saksi kunci ya? Saksi kunci nomor 1 kalau bagi saya. Nah, saksi kunci nomor 1. Kenapa? Nomor 1 tentang seluruh peristiwa pencucian uang itu. Nah, karena gini, yang saya tahu kan gini, berangkas itu berat, tidak mungkin digotong-gotong, apalagi digotong oleh orang luar yang penjaga rumahnya nggak tahu, nggak mungkin itu. Persis. Nah, jadi sudah berapa truk itu diangkut selama ini, gitu. Setengah triliunan ya. Saya nggak mau ngomong supaya tidak melangkahi penyidik nanti, biar nanya. Kalau kita butuh itu mendengarkan itu, inside story gitu dari penyidik. Gitu ya. Biar muncul di pengadilan. Kenapa? Nanti gampang ngeles-ngelesnya dia. Ini kita kejar terus ini. Ya, salah satu yang saya suka podcast ini lompat dikit ya. Karena apa? Pak Mahfud ini terus saja nguber ketika berita sudah turun kemarin itu. Selama seminggu kan udah turun nih berita. Saya tunggu, karena kalau tidak kita uber terus, lepas ini kawan ini. Lepas, pede banget, masih seperti pejabat tinggi. Itu ada yang punya, memang silakan. Kan gitu kan? Itu ada yang punya. Silakan saja dibuka. Tapi ada yang aneh bagi saya ya. Itu kan rumah yang dijaga tentara banyak itu, yang semula tidak bisa dimasuki karena dijaga. Di Jakarta Selatan, Pak. Pada akhirnya kan digeledah. Nah, rumah yang digeledah tapi dijaga dengan begitu banyak orang hanya mendapat dokumen. Jadi sejak penggeledahan di rumah pertama tanggal 8 itu ya, tanggal 8 sampai 2 hari lalu digeledah, yang didapat hanya dokumen. Kalau hanya dokumen, untuk apa dijaga tentara begitu banyak? Kan gitu kan? Sehingga mungkin ada sesuatu yang disembunyikan atau masih tersembunyi sekarang. Gimana Mas Kiki? Saya tadi Pak Kiki, seberapa signifikan penggeledahan itu kalau hanya dapat itu? Bagi saya kacang. Kenapa kacang? Mungkin dapat ratusan miliar lagi. Yang tidak kacang adalah perusahaan-perusahaan cangkang yang dibuat itu ya ketahuan aja 16 perusahaan cangkang. Transfer dana terakhir yang diketahui, yang diungkap adalah 1,5 triliun untuk satu perusahaan. Untuk satu perusahaan. Sebentar. Ini biar clear oleh pemirsa kita. Perusahaan cangkang yang dimiliki oleh Febri Adriansyah. Kira-kira itu maksudnya? Oleh tangan kanannya. Tangan kanannya. Jaringannya. Jaringannya. Si Don Rito itu. Itu. Nah, kalau hanya berhenti sampai ke Febri, berarti Don Corleone-nya dia. Ini Don ini para penjahat kan, para penjahat. Luar biasa ya. Pakai nama Don aja udah ketahuan ini. Memang niatnya jahat kan. Kelasnya yang udah ketahuan. Kelasnya udah ketahuan. Nah, jadi kalau hanya ditemukan dokumen, mudah-mudahan dokumen perusahaan cangkang itu gitu loh, yang mereka nggak tahu, mudah-mudahan, tapi nggak mungkin rasanya. Masa kalau dokumen kan bisa disimpan di lokal bank dan sebagainya. Apalagi dia buktinya duitnya aja dia simpan sendiri. Kalau duit mungkin disimpan di bank kan susah ngangkutnya. Kalau dokumen kan bisa disimpan di lokal bank. Saya mantan hakim sih, jadi curiga aja, masa ini yang dijaga puluhan tentara, orang nggak boleh masuk, sesudah digeledah hanya dapat dokumen
berapa gitu. Jangan-jangan tuh diangkut dulu barangnya. Saya malah bertanya Pak Mahfud, apa iya betul dapat dokumen dong? Dia tahu tuh bahwa rumah itu akan digeledah. Pasti udah bersih semua itu. Tapi Malah bahkan saya hanya pengumuman saja dokumen itu. Pertanyaan yang lebih fundamental, urusannya apa sih tentara kok jaga rumah itu? Nah, itu, ancaman apa? Orang dia jaksa agung bidang tindak pidana khusus, nah, orang yang paling ditakuti di Republik setelah jaksa agung gitu. Nah, polisi masih ada pelayanannya, kalau kejaksaan pemerasan. Nah, jadi buat saya adalah perlu dibuka seluas-luasnya. Tentara yang fungsi utamanya adalah defense, pertahanan teritorial negara, tiba-tiba digunakan untuk mengamankan rumah gitu. Nah, jadi pasti tidak hanya sekedar dokumen. Kalaupun dokumen yang menyangkut uang triliunan. Gitu. Jangan-jangan penelusuran jejaknya kalau untuk listrik, kasus listrik itu kan bentuknya dokumen-dokumen, apalagi yang sudah selesai seperti Asabri dan kasus yang dia tangani yang sudah selesai gitu. Dan itu kan masih banyak. Kalau saya dengerin rumor ya, karena saya investigator, saya nggak punya bukti, jadi saya nggak bisa bilang fix. Itu duitnya masih banyak. Ya. Oh ya, duitnya masih banyak. Masih banyak. Bang, yang korupsi aja triliunan masih bisa bikin pesta ulang tahun bagus itu kan. Nah, ngeri ya. Negara kayak gini. Negara ini benar-benar udah mengerikan udah. Jadi saya bingung, bendera merah putih yang saya pasang mulai hari ini gitu. Itu apa maknanya? Gitu. Kenapa? Dan hasil investigasi bocor halusnya Tempo ya, menarik itu, dari 16 perusahaan cangkang disebut Mas Kiki itu ada 2 yang di dalamnya itu anaknya Febri Adriansyah di situ, dan itu bisa menang tender dalam suatu uang triliunan. Itu perusahaan itu dibentuk 10 hari sebelum tender sehingga dia menjadi pemenang. Cuma menjelang ini namanya sejak Febri itu dikuntit dulu, itu nama ini lalu keluar dari perusahaan. Tapi dokumen lama kan masih ada, kan tidak mungkin hilang. Nama itu keluar sesudah muncul kasus dulu dikuntit di DKV Tangerang. Ya waktu itu itu gila dong. Tapi buat saya itu tetap pinat. Kenapa? Dia kan main udah berapa tahun nih, udah berapa lama. Jadi bukan hanya yang berhenti di dia, uangnya dia mainkan dan berhenti di dia, di Febri ini. Selama sekian lama itu kan uangnya ngalir kemana-mana. Ini yang mengerikan. Gitu loh. Pak Kiki, dari penjelasan Pak Kiki tadi menjelaskan ke kita bahwa begitu besarnya permainan lah kira-kira gitu. Levelnya udah tinggi banget. Nah sekarang ketika kita lihat dihandle oleh kejaksaan, tim 9 yang kata orang mestinya punya modal karena 7 dari mereka itu adalah mantan KPK. Seberapa Pak Kiki melihat bahwa permainan high level kriminal yang dibangun sedemikian rupa itu masih bisa diharapkan dibuka dengan tim yang dibentuk oleh kejaksaan sekarang? 7 mantan KPK. KPK yang sekarang aja nggak berani. KPK yang sekarang kalau ambil alih dari awal nggak berani kok. Apalagi cuma mantan ya. Apalagi cuma mantan. Atau bisa jadi ini yang realnya KPK sebenarnya, yang sekarang itu penggantinya. Gitu. Bisa di mana begitu juga kan gitu ya. Apa yang dihadapi itu siapa gitu loh. Ini bukan sekedar tentara ini. Kalau tentara nembak orang mati, ini tentara yang berkedip mati gitu loh. Nah ini how far can we go gitu ya, sampai seberapa jauh kita bisa melangkah. Itu sebetulnya tergantung tekanan publik seperti ini gitu. Sebelum bangsa ini hancur gitu. Kenapa? Kalau orang udah frustrasi, udah ini sekarang profesional entrepreneurs pergi ke luar negeri semua kok sekarang. Saya puluhan tahun hidup di luar ya kayak gitu. Anak saya juga masih di luar kayak gitu. Semua pada nanya, Bapak nggak pindah aja gitu. Dengan mudah saya milih negara di Eropa, mau di Amerika, mau di ini. Tapi meskipun bukan Londo Ireng, bukan Londo Ireng lah gitu kan. Nah itu mengerikan. Jadi saya bilang, marilah kita jangan pergi-pergi, kita tinggal di sini, semampu kita benahi negara ini. Gitu. Saya ke Pak Mahfud sekarang. Pak Mahfud itu termasuk yang sangat kritis. Pak Kiki, seperti Pak Kiki bilang, Anda tonton gitu. Tapi setelah melihat ke sini, berpikir bahwa mulai ada kemajuan pelan-pelan nih. Ada tersangka tambahan dan segala macam, ada rumah yang akhirnya digeledah. Pak Mahfud melihat seperti apa kira-kira? Dan kalau kita melihat agak positif, ini kira-kira udah sampai mana nanti ini bisa dicapai? Seperti kata Mas Kiki tadi ya,
kalau masyarakat sipil itu terus berteriak, Oke, ada harapan untuk ada dibuka. tidak bisa menghindar, Tidak bisa menghindar. Dulu kan sudah hampir hilang tuh. Iya. Lagi masyarakat itu yang ramai, tambah ramai, tidak bisa menghindar tuh, akhirnya ditersangkakan, akhirnya ditahan dan seterusnya. Mungkin minimal kalau saya ya, minimal meskipun itu sangat tidak memadai kecuali kita akan berteriak terus secara lebih kencang untuk membongkar kasus ini. Minimal saya kira yang sekarang sudah ditetapkan tersangka itu akan tetap maju ke pengadilan dan divonis. Mungkin dengan kompromi kan, asal menutup yang lain dan sebagainya, itu bisa saja. Sehingga dapat dianggap kemajuan daripada hilang sama sekali. Ya kan? Karena dulu begitu kasus itu terbongkar, secara hukum salah lah, ini tidak bisa lah, lalu kehilangan jejak kita. Nah sekarang kan jejaknya ada. Kalau misalnya dari 3 yang ditambah tersangka mungkin sebentar lagi akan bertambah gitu, ya mungkin bisa menjadi pintu untuk saat berikutnya dibuka lagi. Kan banyak kasus yang begitu kan, disebut divonis, terbukti secara sah dan meyakinkan, melibatkan A, B, C, D gitu, dihukum kan. Biasanya berhenti di yang dihukum. Nih A, B, C, D-nya ini kan bisa dikejar lagi sebenarnya nantinya ketika nanti di pengadilan. Meskipun tuh ya tidak membuat kita optimis lah. Gitu. Saya tuh membayangkan begini ya, ada keberanian elit. Oke, ini kasus satu dari proses pemeriksaan segala macam dibuka untuk umum, disorot TV, diinterogasinya itu bisa ditonton langsung, live streaming. Wah, itu pasti penontonnya se-Indonesia. Live streaming dan orang judgment itu menjadi lebih adil. Artinya apa? Ini suara publik. Pengadilan kita tidak mengikuti sistem juri. Kalau juri itu public conscience ini dikumpulkan, semua orang bilang salah, meskipun belum tentu juga gitu. Ya. Nah, tapi metode untuk sampai ke sana itu sebetulnya bisa kita terapkan. Contoh nih, Pak Harto waktu diputuskan harus disidang, salah atau tidak, disiapkan ruang pengadilan di gedung Departemen Pertanian, Jakarta Selatan, Departemen Pertanian. Nah, itu karena tentara yang menjaga Soeharto waktu itu sudah lumpuh. Jadi saya nggak bisa kita lakukan. Saya bukan lawyer, jadi nggak bisa dorong ke arah sana gitu. Tetapi saya berharap coba itu dilakukan untuk Febri sekarang gitu. Nah, itu akan menarik. Mencari tempat yang netral yang bisa lebih luasa dia. Iya. Kalau kita ambil cara Cina kan, kalau saya bayangin Menteri Pertahanan di sana ditembak. Saya bilang, kapan Menteri Pertahanan Indonesia? Ada kepala di Cina itu, kepala kejaksaan tinggi, pergi ke luar negeri, pamitnya kunjungan kerja dibiayai oleh negara. Sesudah pulang ketahuan dia dibiayai oleh tamu pengundang, hukum mati di Cina loh. Dihukum mati, hukuman mati. Saya pernah nulis tuh di Kompas namanya apa dulu. Nah, saya kira tapi di kita itu kan perdebatan panjang kan, Pak. Hukuman mati kan? Pak Kiki toh? Karena Mas Kiki kemarin kan bilang, itu kalau dia tembak aja tuh si Febri. Di depan begitu, Pak. Iya, ngomong. Itu serius ya? Serius saya. Kalau mau efek jerah, deterrent effect namanya, efek penangkalan untuk kasus-kasus berikutnya, harus ada contoh. Sekarang ini nggak ada yang takut korupsi. Kalau nanti dibilang, nanti dihukum seumur hidup kayak gitu, jawabnya apa? Itu kan bodoh aja dia ketangkap. Kalau saya lebih ahli, gitu kan. Mana yang dia ketangkap? Iya, itu sial, gitu loh. Jadi bukan titik kesalahannya yang diambil, tapi sialnya itu. Gitu. Ini makin asik nih. Tapi sebelum saya lanjutkan, saya ingat pada Anda, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi Anda. Saya nambahin lagi sedikit, Pak. Ketika Pak Mahfud tadi mengatakan kita berharap dengan kita berteriak terus, maka ini akan maju pelan-pelan. Ada yang menarik kemarin, Pak. Ketika diumumkan satu tambahan tersangka, itu namanya Norman Herin dari pihak swasta, Pak. Tersangka. Lalu tim 9 juga mengatakan bahwa kami berencana untuk menyerahkan satu saksi penting lah kira-kira itu, Ferry Hongkiriwang. Ini mau dititipkan ke LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk keselamatan diri dan untuk penyidikan. Kan jadi orang berpikir, ini berarti agak serius ini. Khawatir ini disutrimokan sehingga dia perlu dijaga. Artinya bayangan orang ini agak serius nih, tim 9 untuk maju. Pak Kiki gimana ya? Masih saksi atau gimana? Saya nanti ke Pak Mahfud juga. KPK aja takut, apalagi LPSK. LPSK tidak punya track record dan tidak punya instrumen untuk melindungi orang.
Lalu melindungi akibatnya bukan melindungi supaya bisa diproses berikutnya, melindungi beneran, jadi nggak diapa-apain orang itu. Nah, kenapa? Yang dilawan ini kan udah karatan semua. Oh iya. Iya, udah karatan. Saking ininya ya, iya, terlatihnya, saking lamanya beroperasi. Terlatihnya. Nah, kita lihat, dan ini bukan hanya di level elit, nah ya, sampai ke bawah. Nanti saya ingin ngomong tentang potensi konflik ke depan gitu. Sekarang kan pertanyaan publik adalah kenapa mal-mal itu dijaga? Ya, dan pagarnya tinggi-tinggi. Di Surabaya mulai, lalu sekarang berlanjut di Jakarta. Orang marah karena listrik naik, karena pajak, karena ini segala macam. Tapi isunya tidak ada isu tunggal. Marah karena nggak bisa disuruh bayar pajak, yang ini marah nggak bisa bayar listrik, yang ini marah. Tapi belum ada isu tunggal. Nah, meletupnya apa? Meletupnya kecil-kecil. Istilahnya skirmish. Skirmish itu hari ini senggolan motor di jalan, tawuran. Gitu. Itu terjadi di Jalan Tambak. Sekarang terjadi di Surabaya. Itu skirmish di sini. Cuma makin lama makin banyak, makin frekuensinya makin tinggi, makin ini. Sampai bersisian bersamaan, isunya mulai mengerucut. Ya, contohnya sekarang udah mulai ada tema-tema isu yang bisa masuk isu kecil-kecil seperti itu, yaitu Indonesia bangkrut. Ya, nah, iya ya. Di Belanda ada judul tulisan itu ya. Iya, Belanda ya. Ya, itu sudah ada analisis itu. Di sini sudah mulai kecil-kecil ini merapat semua ke sana. Nah, lalu sampai ke tingkat nggak bisa ditahan lagi, meledak. Nah, seperti 98. Nah, lalu kalau pertanyaannya kapan gitu? Saya bilang selama simpul-simpul ini bertemu. Nah, saya bilang dalam sejarah kerusuhan di Indonesia itu selalu eskalatif dengan momen-momen historis. Jadi nanti 17 Agustus itu nggak akan diganggu orang, akan diganggu, ada rasa menghormati bangsa, kayak gitu ya. Setelah itu orang marah. Lalu pemilik mal-mal itu melihat ketakutan. Nah, mungkin juga ada polisi yang niatnya baik, ngasih tahu, baik-baik. Sekarang dipanggiri semua. Tapi kata Pak Gubernur tadi, Pak Pramono Anung akan ditertibkan kembali. ya, Pak Gub akan kira-kira apa yang akan terjadi? Kalau dia tertibkan kembali itu dicopoti lagi. Besoknya pemiliknya kabur ke luar negeri. Percaya saya. Gitu ya? Iya. Ngapain? Apa lagi? Jangan-jangan sekarang udah kabur. Sudah minimal itu mereka punya. Ada yang jaga satu lah, yang mengkoordinir. Ya, dan tiket on hold. Ya. Jadi anytime dia mau pergi gitu. Berangkat. Nah, yang paling laku sekarang kan pesawat-pesawat charteran itu. Jadi dia booking. Udah ada apa-apa, berangkat. Gitu. Ya, Pak Mahfud, saya mau teruskan dulu dari apa yang dipaparkan oleh Pak Kiki. Kira-kira Pak Kiki menganalisis situasi sekarang, sambil juga memberikan, jangan sampai terjadi, karena analisisnya bisa ke sana kan. Nah, Pak Mahfud kan pernah di pemerintahan, di mana pemerintah itu punya perangkat segala macam, Pak, untuk membaca itu, mengetahui itu, tanpa perlu mengumumkan publik. Lalu ada langkah-langkah antisipasi sebagai orang pernah menjadi Menko Polhukam. Kira-kira seperti apa di dalam pemerintah? Begini, merespon apa yang kekhawatiran Pak Kiki ini? Setiap akan ada kerusuhan itu, kita sudah mengidentifikasi titik bin kita tuh lumayan bagus. Ya, dengan segala kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah yang akan terjadi di sana. Sekian banyak kekuatan, korlapnya ini, otaknya ini, terus yang di sana sekian, sehingga dulu bisa diantisipasi lah, tidak sampai parah betul di zaman. Kita sering rapat tuh lintas kementerian, bin, dengan Panglima TNI, Kapolri segala macam. Di sana di Subden. Jadi mungkin juga kata Mas Kiki ini udah terbaca sehingga ada polisi baik hati memberitahu gitu. Segera pagari mungkin meskipun itu psikologis membuat orang serem juga gitu ya. Khawatir juga kalau terjadi sesuatu bagaimanapun kita nggak menginginkan itu, artinya pemerintah mestinya punya juga kita harus hati-hati juga. Tapi saya masih penasaran Mas Kiki tadi ya, kalau saya kan punya sedikit optimisme dari keburukan cara menangani kasus Jampitsus ini, kan saya punya 3 skenario. Yang satu mungkin ini bisa hilang gitu ya, tapi kita terus berteriak muncul sekarang. Nah, di titik ini saya ada optimisme. Mungkin Febrinya sendiri dan beberapa orang tidak akan menghindar. Kalau Mas Kiki, maksud saya, seberapa optimis? Apakah kasus ini akan hilang atau berhenti di Febri atau apa? Pak Mahfud ini
mantan pejabat, Ya. pejabat tinggi, ya. Sebelumnya akademisi. Ya. Ya. Akademisi selalu mulai dengan pesimisme. Nah, Sis. Pak Mahfud optimis karena beliau pernah Pernah jadi di dalam. pejabat. Saya nggak pernah jadi pejabat. Tapi jadi temannya pejabat ya. Jadi saya akan memulai dengan pesimisme. Karena apa? Makin melebar kasus ini, makin dapat jaringannya, makin banyak orang berkepentingan dan tidak ada yang berpikir secara makro komprehensif bagaimana menangani ini. Gitu. Akibatnya apa? Udah ditangkepi semua bupati aja, banyak sekali bupati, gubernur segala macam. Tetap aja masih berani maling kayak gitu lah. Artinya apa? Artinya ini hanya kasus di puncak gunung es. Kelihatannya hebat kayak gini. Hebat kalau dia melebar kemana-mana dan semua disapu. Ambil contoh. Dia sebut nama siapa? Kayak gitu. Kejar lagi, gerbek lagi, tangkap lagi. Nah, itu mungkin baru ada efeknya. Kita belum lihat nih, ada muncul nama-nama yang muncul pun yang disebut baru Don Rito sama Ferry Hongkiriwang gitu, orang-orang di sekitar orang kecil aja ya. Bobo. Ya. Panggilannya itu. Bohoho, Boboho. Ya. Itu yang orang kecil menjadi besar karena dia nempel di Ferry. Jampitsus ya. Nah, ini kan orang kecil, orang daerah lagi gitu. Orang daerah masuk ini kesalahannya begini, orang daerah dia nggak dipercaya oleh Ferry kan, sampai ngurusi perusahaan cangkang triliunan. Tiba-tiba orang ya katakanlah kere gitu, tiba-tiba kirim munggah balik istilahnya, tiba-tiba naik ke puncak dan yang ditangani triliunan. Orang seperti ini pasti shock. Antara sebelumnya itu overconfident, sekarang loh kok aku ditangkap gitu. Kalau memang di penjara, kan kita belum ada bukti, beneran nggak dia di penjara? Kan? Bahkan dia belum tersangka satu orang ini ya. Iya. Sampai sekarang masih saksi. Satu kan, baru satu. Baru. Jadi pesimisme saya, semua berkepentingan untuk ngeroyok, untuk nutupi gitu. Termasuk pemain-pemain lama di kasus Jam Sostek, di kasus perusahaan-perusahaan cangkang sebelumnya kayak gitu. Jadi intinya memang perampokan bersama. Dan makanya saya bilang kalau kesel, udahlah saya pengen kita latih teroris-teroris selama ini gitu ya. Dihidupkan lagi. Suruh nembak aja nanti dari itu masuk surga itu. Harta rampasannya bagi ke mereka ya. Iya. Jihad. Daripada dia bunuh orang nggak berdosa, ini udah jelas dosanya numpuk-numpuk. Gitu. Jadi jangan perkarakan soal pakai rupiah apa enggak langsung. Iya, udah ditembak aja. Itu di Cina dipertontonkan begitu. Enggak, begini loh. Saya kira kita perlu mendengar dari Mas Kiki juga berbeloknya arah reformasi ini. Karena dulu ini beliau salah seorang di awal-awal reformasi menjadi saksi kunci, anak muda waktu itu sangat berani dan ya saya kagum juga waktu itu. Wah, ini hebat nih. Saya mesti ngomong dulu, Pak. Kita ingatin dulu, Pak. Beliau ini tim investigasi kerusuhan Mei 98. Ya, jadi Anda yang mungkin waktu itu belum terlalu nggak gitu, Pak Kiki ini tim investigasi kerusuhan Mei 98. Lanjut, Iya, ini sama saya umurnya sama sekarang 69. Umuran sama Pak. Jadi saya waktu itu melihat dari jauh. Saya di Jogja dulu Mas Kiki. Masih di Jogja ya. Hebat nih, dia bilang. Enggak, karena ini membuat di samping rencana-rencana reformasi lalu membongkar struktur lama ikut gitu. Nah, termasuk polisi itu kan beliau yang dampingi juga, yang merombak struktur kerentangan juga. Pasca pisahnya tentara dan polisi ya, Pak Kiki ya. Oke. Itu polisi itu di awal-awal reformasinya itu kan bagus banget ya. Sampai pernah enggak punya uang masih bisa membongkar kasus bom Bali, terus Pak Gubernur Suardike yang Bali itu juga di Mangkupastikan itu juga hebat sekali, itu bekerja banyak polisi bersih-bersih lah. Dibantu oleh beliau waktu itu, Pak. Iyalah, dia kan di sana di Bali. Juga arah reformasinya kemana. Nah, sekarang ini kan jadi kacau nih. Tentaranya masuk lagi. Jangan-jangan itu karena polisinya sudah belok gitu. Kalau polisi terus begitu ya saya masuk juga dong gitu. Barangkali ya. Kita perlu dengar dari Pak Kiki. Gimana Pak Kiki? Jadi ini agak menarik diri. Kalau 98 ini bagi mereka siapapun kita yang pernah hidup di bawah rezim Soeharto, Orde Baru ya. Itu tidak terbayangkan untuk anak-anak sekarang ini. Nah, saya biasanya analoginya gampang.
Kamu tahu COVID-19 kemarin, gitu. Kita itu seperti terteror di sekeliling kita dan kita nggak tahu apa, gitu. Waktu COVID ya. Ya. Nah, zaman Soeharto itu sama. Kita ini terteror gitu, tapi kita itu nggak tahu apa. Ini contoh nih. Kita ngobrol kayak gini nih. Jangan mimpi, masih bisa ketemu hari Senin. Kenapa? Hari Minggunya... Waduh, saya jadi keinget masa-masa itu tuh. Hari Minggunya Ya, kita waktu itu, ketemu di Kodim atau di kuburan. Udah, jadi bayangkan dosen UI yang dianggap itu katanya kampus perjuangan. Meskipun perjuangan omong kosong itu. Kan? Itu saja dosen di ruang kelas itu nggak berani ngomong. Bayangkan dosen sistem politik Indonesia nggak bisa ngomong politik. Lalu apa yang diajarkan itu gitu loh. Nah, sehingga semua marah, kita konsolidasi jalan dan ya jujur lah, saya merancang itu merancang eskalasi masa itu melalui tanggal-tanggal bersejarah. Hari Kartini aja kita manfaatkan. Apa? Yang penting orang ngumpul. Gitu. Orang ngumpul baru kita kompor-kompor. Termasuk sholat Jumat juga ya? Iya, sholat Jumat itu. Orang ngumpul. Itu Tony Ardi itu. Tony kan kanan sekali gitu. Teman saya itu. Iya. Itu ikut kompor-kompor sampai dia ditangkap. Nah, semua seperti itulah. Saya tidak percaya teman-teman UI. Karena apa? Sudah terserap semua ya waktu itu. Jadi saya mengandalkan STM. STM-nya itu ITB. Kalau yang berpikir, bukan mahasiswa yang biasa. Kalau mahasiswa biasa, setiap malam saya nggak pernah pulang karena kompor-kompor di semua itu kampus, di semua kampus, sampai ke Surabaya, sampai ke Makassar, sampai itu. Sampai saya bilang kalau ngomong sombong, kalau orang ngaku aktivis 98 nggak tahu nama saya, berarti dia bohong gitu. Saya tahu. Lah, jadi apa sih kesepakatan waktu itu? Ini kita benahi negara nih. Membenahi negara itu tidak mungkin bisa dilakukan tanpa menurunkan Soeharto. Mengapa? Menurunkan pergantian presiden itu namanya suksesi. Kalau setelah suksesi baru kita tata ulang. Itu kami sebut reformasi. Kenapa reformasi? Karena pilihan perubahan itu ada dua, evolusi dan revolusi. Evolusi itu perubahan normatif biasa, ya. Rakyat terlalu lama menunggu. Seperti sekarang disuruh nunggu 25 tahun, gitu. Nggak tahan, rakyat nggak akan tahan. Atau revolusi. Nah, tidak ada secara revolusi, bukan rakyat yang jadi korban. Selalu rakyat jadi korban. Mari kita cari format jalan tengah. Saya dengan teman-teman ITB, kemudian UI bergabung. Nah, ini akan banyak nih yang nonton, baru mengingat lagi mereka. Gitu. Kendala kita adalah TNI, karena kita akan berhadapan dengan tentara nih. Langkahnya apa? Mari kita merancang sebuah rekonstruksi bangsa, bukan untuk balas dendam. Kalau balas dendam, balas, nggak akan ada selesainya. Jadi kami sepakat buka kontak dengan TNI. Mari kita duduk, kita bicara mengenai bangsa ini. Saya mau agak fokus ke itu tadi Pak, tim investigasi kerusuhan Mei ketika rezim tumbang. Pertanyaan saya berarti kan Pak Kiki cukup lama dulu sudah berinteraksi dengan Pak Prabowo dan Pak Safri dong ya? Iya dan tidak. Ya dan tidak, gimana dijelaskan? Saya ambil jarak. Ambil jarak, tapi karena kebutuhan investigasi, tim investigasi yang memeriksa mereka. Semuanya 15 jenderal. Termasuk Pak Prabowo? Iya, Pak Prabowo. Anda belum pernah meriksa 15 jenderal kan? Melihat jenderal 15 duduk barang aja udah susah gitu kita. Jadi dengan pendekatan yang saya gambarkan tadi, bahwa kami ini tidak mencari untuk pembalasan. Mari kita rekonstruksi bangsa ini ke depan. Gitu. Dan dengan posisi itu mereka terima. Mari kita lihat apa yang salah, gitu ya. Kalau Soeharto udah pasti. Kalau itu, yang lainnya bisa dinego. Nah, ya
gimana ya saya mau cerita, meriksa jenderal gitu kan. Satu-satu gitu, ada periksa dengan tim. Satu-satu. Waktu itu kan Pak Marzuki Darusman segala macam ya? Enggak, Itu lain? Marzuki kadang ikut, kadang enggak. Oke, Enggak oke. berani dia. Ini Marzuki nonton nih, mudah-mudahan nonton. Iya. Itu Karena teringat waktu itu ada Marzuki, ada Pak Kiki dan segala Dan macam. dulu yang berani sekali dia tiap hari dia. Iya, Pak Mahfud ingat betul. Kita jadi pergi di refresh dikit, diceritakan kembali waktu itu seperti apa gitu. Jadi gini, saya ngeledekin habis itu. Yang keringatan saya meriksa segala macam, yang Dan jadi ada jaksa juga. agung nih. Iya, Rosita Nur apa itu kan Iya. masuk di situ. Rosita Nur, iya. Rosita Nur. Ya, dan karena kami titik pijaknya adalah akademisi, scholar gitu, Iya. jadi mereka hormatilah. Tapi ngeri-ngeri sedap gitu. Nah, yang polisi yang paling takut kalau Oh ya? kita periksa, iya Pak Kumis itu, Timur Pradopo Timur itu. Pradopo, mantan Kapolri. Ini pasti dia nonton ini. Ingat nggak Nostalgia kalau nih. saya periksa kayak gitu kan waktu itu. Gitu ya? Nah, Safri diperiksa datang pakai Panzer. Oh ya? Oh dijaga, iya. Pak Safri itu waktu itu Dia- Pangdam Jaya. Pangdam Jaya. Oh iya. Padahal saya udah bilang, kami nggak nyari yang salah. Mari kita duduk, kita benahi bareng-bareng bangsa ini gitu. Tetap aja dia datang pakai Panzer. Ada 1 atau 2 truk pasukannya di depan itu gitu. Kayak kita cuman orang sipil duduk berempat meriksa. Nah, kami nggak punya senjata, nggak punya apa-apa, hanya punya kewenangan negara dan Dari publik. presiden. Dan saya tidak berkepentingan mau ke balas dendam, bukan urusan saya, bilang gitu. Nah, coba deh nanti kalau ada rusuh-rusuh lagi, ikut meriksa 15 jenderal. Saya jamin nggak tidur itu. Kesempatan itu hanya untuk Pak Kiki aja tuh. Susah mencari kesempatan itu buat yang lain. Jadi ada yang gebrak meja, ada ya? yang, tapi rata-rata sih kayak tikus kecemplung gitu. Takut juga. Kenapa? Ini begini, tentara 30 tahun, ibaratnya merem aja orang mati, berkedip aja orang bisa mati. Tiba-tiba sekarang harus duduk, diperiksa oleh orang sipil. Itu penghinaan luar biasa untuk mereka. Dan saya yang menghina itu. Gitu. Tapi bagusnya mereka mau datang, Pak ya, memenuhi semua diperiksa. Oh, saya jemput. Kalau enggak, kami punya kewenangan gitu. Dan nggak usah dijemput. Saya nyanyi aja, ngoceh aja di media. Dan sampai ke dunia internasional. Namanya ini, jenderal ini nggak mau datang karena dia memang penjahat. Selesai karirnya. Nah, jadi takutnya karena itu. Wartawan itu puluhan, ratusan wartawan dari seluruh dunia kok gimana? Takut mereka. Pak Mahfud yang beliau tadi bilang ada yang gebrak meja, kita udah bisa debak-debak, Pak. Kali 15 orang itu kan kita tahu semua lah. Tapi gini, reformasi dulu tuh iya sangat menegangkan, tapi hasilnya sangat indah. TNI Polri dipisah. Bisa. Polri kemudian menjadi sangat bagus ya, sangat bagus. TNI keluar dari politik, iya kan? Waktu itu kan saya jadi Menhan masih muda, jadi Iya, lanjut. mengelaborkannya ini yang natas yang Bapak masih disiapkan oleh Pak Kiki. jenderal-jenderal ini Pak, meskipun saya sipil dan masih muda gitu. Itu awal-awal reformasi, Pak ya. Tentara waktu itu udah menyatakan kami keluar dari politik, ini kembali ke negara demokrasi. Nah ini kok sejak pertengahan tahun 15-an gitu ya, ke atas kok jadi belok lagi, ketemu lagi, mau ke tengah lagi. Polri-nya juga agak rusak, masuk ke berbagai bidang. Sehingga disebut multifungsi justru katanya, justru masuk ke politik. Lalu TNI-nya juga ngimbangi loh, kalau polisi begitu ya gitu juga saya. Sehingga jadi situasinya seperti sekarang. Nah gimana sekarang cara memperbaiki lagi kayak dulu? Gimana? Kalau tentara harus dengan power. Dengan power apa? Politik. Kekuasaan politik yang bisa mengendalikan tentara. Nah, tetapi tentara dan polisi sama. Kalau saya ngambil jalan yang lebih pelan, lebih lunak melalui pendidikan. Nah, Pak Mahfud tahu nggak sekarang itu ada sekitar 200 dokter polisi. Beneran nih? 200 dokter polisi. Iya, nggak termasuk Balul adalah. Ini dokter beneran disertasi. Dokter beneran. Dibimbing beneran. Iya. Kalau menteri kan Balul adalah itu kan odong-odong. Nah, ini dibimbing bener dan banyak yang dari UI, dari luar negeri juga banyak gitu. Nah, saya lihat ya apa yang terjadi. Ada perubahan signifikan dalam mental para akademisi ini. Saya tidak bilang bahwa dengan pendidikan korupsi bisa hilang. Enggak. Tapi mereka lebih santun dalam berkorupsi, ngambil uangnya nggak banyak-banyak gitu. Nah, ini bertahap.
Kalau tentara tidak ada kontrol, Ya, meskipun ada. Ini bukan karena Pak Kiki lebih ke polisi ketimbang tentara ya, bukan ya? Itu salah satu alasan juga. Kenapa? Bagi saya polisi itu institusi sipil, dia organ sipil, dia instrumen peradaban sipil. Tapi dia pegang senjata dan pegang hukum. Nah, itu dia. Soal senjata itu karena harus ada law enforcement. Masyarakat kalau tidak pakai senjata nggak takut. Nah, dari situ baru kita arahkan ke law enforcement. Nah, persoalannya senjata polisi itu bukan lethal weapon, itu seharusnya. Itu senjata untuk pelumpuhan. Pelumpuhan aja. Sehingga dari tahun 70-an itu, Pak Mahfud, sampai belakangan sebetulnya, sebelum ada fenomena terorisme, polisi di seluruh dunia itu normanya adalah pakai revolver. Karena lebih terkontrol. Nggak ada automatic weapon atau semi-automatic weapon yang berondongan kayak gitu. Nah, ketika terorisme kemudian berkembang menggunakan automatic weapon, baru polisi minta hak untuk menggunakan itu karena lawannya berat nih kalau automatic weapon, senjata otomatis. Baru digunakanlah Glock, Six Higher, lalu produk setengah lokal itu HS dengan 16 peluru kayak gitu. Itu fenomena 10 tahun terakhir gitu. 10-15 tahun terakhir lah gitu. Nah, tetapi ada unit-unit polisi sendiri yang masih menggunakan senjata sebagai paramiliter, yaitu BRIMOB. Rujukan utama pasukan anti teror di dunia ini di GSG 9. GSG 9 itu 9 bahasa Jerman 9. GSG 9. GSG 9 ini polisi perbatasan. Dia bukan militer, tapi kemampuannya setingkat dengan komando militer di seluruh dunia, malah lebih hebat lagi. Gitu. Oleh karena itu, banyak dari seluruh dunia tuh polisi itu ngirim ke Jerman untuk dilatih. Indonesia mengirim, yang dikirim itu namanya Luhut Panjaitan dan Prabowo Subianto. Tapi ditolak, nggak bisa dikirim karena ini polisi tidak boleh mendidik militer. Akhirnya berangkat pakai baju BRIMOB, pakai identitas BRIMOB gitu. Mereka lah yang kemudian mengembangkan Den 81 di Kopassus, tetapi tidak Densus karena polisi memang tidak punya peluang. Baru setelah itu dikirim kemana-mana, ke Densus lebih spesifik karena pendekatannya memang policing, pemolisian gitu. Tidak seperti Den 81 gitu. Nah, BRIMOB-nya menjadi dari perspektif ini menjadi uncontrolled gitu. Tetapi BRIMOB kan fungsi utamanya itu antara lain untuk pasifikasi dalam negeri, untuk penanganan riot control. Kalau kita hitung seperti di London, di New Scotland Yard, itu ada seperti BRIMOB-nya, tapi polisi biasa yang dilatih khusus untuk penanganan kerusuhan, riot control. Oke, Pak Mahfud, sudah cukup jauh kita diskusi. Ya, jadi apa namanya, memang tadi kita inginkan selain bahas kasus-kasus terbaru, ex-Jampisus juga kita agak mereview sedikit ke peristiwa perpindahan rezim di 98. Nah, Pak Mahfud, apa? Kalau kata-kata akhirnya kira-kira bisa Mahfud rangkum dari diskusi kita dan Pak Kiki, apa Pak? Sampai sebelum akhirnya Bapak. Oh iya, saya mau kesimpulannya tadi. Ya, dengan background yang seperti itu, 98, Pak Mahfud benar ini udah on the track setelah reformasi itu. Cilakanya, kekuatan sipil yang kami harapkan itu masyarakat melalui partai. Itulah sebabnya kita kasih carte blanche namanya, kartu kosong untuk partai. Nah, ternyata asumsi yang baik ini salah. Partai ikut sama-sama ngerampok, malah paling depan ngerampoknya. Nah, itu kesimpulannya. Jadi kita mau menata masyarakat sipil agar negara ini jauh dari koruptif, jauh dari kesewenang-wenangan, militerisme dan sebagainya. Ternyata masyarakat sipilnya itu tidak lebih baik sehingga mau kembali lagi nih. Tapi mudah-mudahan bisa diperbaiki. Gitu ya. Itu saya optimis. Terima kasih ya, Mas Kiki. Pemirsa, sekian terus terang edisi minggu ini. Kita sudah berbicara banyak dengan Mas Kiki, salah seorang pelaku otentik dari gerakan reformasi 98 yang pernah menghasilkan sesuatu yang cukup gemilang bagi kebangkitan bangsa ini. Nah, nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi jangan lupa agar Anda tidak pernah lelah untuk terus mencintai Indonesia. Selesai.